Saudara, pemerintah menyebut serius mengusut dugaan kebocoran kata sandi Pusat Data Nasional yang diduga dilakukan karyawan vendor. Sebagai salah satu vendor, Telkom mengklaim sedang menunggu hasil investigasi BSSN dan cybercrime. Pemerintah menyelidiki dugaan kebocoran data kata sandi Pusat Data Nasional yang diduga dibocorkan oleh karyawan vendor. Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo yang mengundurkan diri, Samuel Abriani, menegaskan pemerintah berkolaborasi menginvestigasi dugaan itu. Pastinya lagi semua yang bekerja semua lagi bekerja, dari BSSN bekerja, cybercrime juga bekerja. Ya, ini dalam semua lagi diinvestigasi. Ya, namanya investigasi kok kamu nanya pertemuan. Dugaan kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan server Pusat Data Nasional terserang ransomware mengemuka dalam rakor Komisi 1 Kemkominfo dan BSSN pada Rabu lalu. Isu kelalaian pegawai Telkom ditanyakan oleh Ketua Komisi 1 Mutia Hafid ke Direktur Network and IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko. Herlan menjawab masih menunggu hasil audit forensik dari BSSN. Kapsi itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih Pak. Bahwa kan kita tahu kalau ransomware itu tidak bisa masuk sendiri, ya jadi ada yang membawa. Dan ada indikasi bahwa memang ada kelalaian dari pegawai Telkom yang membuat ransomware itu bisa masuk ke sistem Anda. Itu apakah ada orang yang terlibat dalam ransom ini? Kita benar-benar menunggu hasil audit forensik. Saya nggak bilang terlibat Pak ya. Ada indikasi kelalaian pegawai Telkom yang mengakibatkan ransomware ini bisa masuk ke sistem Anda. Jadi orangnya mungkin nggak ngerti, nggak harus terlibat juga, tapi lalai. Ya. Baik Ibu Ketua, jadi kami untuk itu betul-betul menunggu hasil audit forensik dari BSSN. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengeklaim layanan publik sudah kembali normal imbas serangan siber ke Pusat Data Nasional sementara di Surabaya. Menko Polhukam menyebut pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan Pusat Data Nasional pengganti PDNS Surabaya agar bisa memiliki kemampuan backup ganda dan pengamanan berlapis. Kita serius untuk menangani permasalahan PDNS 2 di Surabaya. Serius kita melaksanakan. Yang pertama apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan digital per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Pelayanan masyarakat sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Serangan ransomware varian Lockbit versi ketiga atau ransomware Brain Chipper di bulan Juni menyerang Pusat Data Nasional di Surabaya. Di dalamnya berisi data sejumlah instansi pelayanan publik mulai dari milik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Dampaknya 282 instansi pusat dan daerah mengalami gangguan pelayanan, salah satunya imigrasi untuk data perlintasan di bandara dan pelayanan paspor. Pemerintah belum sepenuhnya berhasil memulihkan data PDN yang dikunci peretas meski kunci dekripsi telah diberikan peretas. Tim Liputan, Kompas TV.